Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi jenis-jenis penelitian berdasarkan fungsinya. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Anisya Afrilia Putri, Lutfiatul Aulia Nuraini, Rozali, Walimatus Solehah, dan Yasa Ariski Dawami. Penelitian berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan atau applied research, dan penelitian evaluasi atau evaluative research menurut Suwarsih 2006. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu penelitian dasar atau basic research. Penelitian dasar atau basic research disebut juga penelitian murni atau pure research, atau penelitian fundamental atau fundamental research. Penelitian dasar merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menguji teori dengan hanya sedikit atau bahkan tanpa menghubungkan hasilnya untuk kepentingan praktis. Penelitian ini memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori. Penelitian dasar ditujukan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksi fenomena-fenomena alam dan sosial berdasarkan suatu teori, prinsip dasar atau generalisasi. Definisi penelitian dasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Neumann dalam Untung 2009, Basic Research advances fundamental knowledge about the social world. It focuses on reinforcing or supporting theories that explain how the social world operates, what makes things happen, why social relations are certain way, and why society changes. Basic research is the source of most new scientific ideas and ways of thinking about the world. It can be exploratory, descriptive, or explanatory. Atau dengan kata lain, menurut Neumann, penelitian dasar dapat memajukan pengetahuan dasar tentang dunia sosial yang berfokus pada menolak atau mendukung suatu teori. Penelitian dasar adalah sumber dari sebagian besar ide dan cara berpikir ilmiah baru tentang dunia. Itu bisa berupa eksploratif, deskriptif, atau explanatory. Definisi penelitian dasar menurut Zainuddin Awang. One of the purpose for conducting research is to develop and evaluate the concept and theories. The research conduct basic research to expand the body of knowledge in the particular area by determining the theoretical explanation to the underlying problem. This type of research is out for solving the problem at hand. Rather, the basic research is carried out to develop the theoretical foundation concerning certain phenomena that take place and to expand the limits of knowledge based on the findings. Atau dengan kata lain, menurut Zainuddin Awang, salah satu tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengembangkan dan mengevaluasi konsep dan teori. Penelitian dasar digunakan untuk memperluas pengetahuan di bidang tertentu dengan menentukan penjelasan teoritis terhadap masalah yang mendasarinya. Jenis penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sebaliknya, penelitian dasar dilakukan untuk mengembangkan landasan teoritis tentang fenomena tertentu yang terjadi dan untuk memperluas batas-batas pengetahuan berdasarkan temuan. Hasil-hasil dari penelitian dasar yaitu dapat mempengaruhi kehidupan praktis setelah periode waktu tertentu, sebab pengetahuan baru akan memberikan tantangan terhadap nilai dan norma yang telah terbentuk. Lalu, hasil penelitian dasar mungkin belum dapat dimanfaatkan secara langsung, akan tetapi sangat berguna untuk kehidupan yang lebih baik. Tujuan penelitian dasar antara lain, yang pertama, untuk menambah pengetahuan manusia dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum ilmiah. Yang kedua, untuk mengembangkan dan mengevaluasi konsep-konsep dan teori-teori. Contoh penelitian dasar antara lain penelitian dalam bidang psikologi. Penelitian dasar lebih diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan,
dan memprediksikan fenomena-fenomena alam dan sosial. Tingkat generalisasi hasil penelitian dasar bersifat abstrak dan umum, serta berlaku secara universal. Penelitian dasar tidak diarahkan untuk memecahkan masalah praktis, akan tetapi prinsip-prinsip atau teori yang dihasilkannya dapat mendasari pemecahan masalah praktis. Dengan kata lain, hasil penelitian dasar dapat mempengaruhi kehidupan praktis. Penelitian terapan atau applied research dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan pembagian ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh peneliti dasar dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, penelitian terapan adalah satu jenis penelitian yang hasilnya dapat secara langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Poin yang kedua, penelitian terapan dapat pula diartikan sebagai studi sistematik dengan tujuan menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktekkan bagi pemecah masalah tertentu. Hasil penelitian terapan diantaranya adalah hasil penelitian terapan tidak perlu sebagai suatu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang sudah ada. Terus yang kedua, hasil penelitian terapan menambah pengetahuan berbasis penelitian dalam bidang-bidang tertentu. Tujuan penelitian terapan yaitu untuk memecahkan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Fungsi penelitian terapan yaitu untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Contoh peneliti terapan antara lain penelitian kebijakan. Penelitian terapan seperti halnya penelitian dasar bersifat abstrak dan umum dalam bidang tertentu, menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang tersebut. Penelitian ini difokuskan pada pengetahuan teoritis dan praktis dalam bidang tertentu, bukan pengetahuan yang bersifat universal. Dampak dari penelitian terapan terasa setelah periode waktu tertentu. Pengetahuan tersebut mempengaruhi cara berpikir dan persepsi para praktisi. Penelitian terapan mendorong penelitian lebih lanjut, menjalankan teori dan praktik baru, serta mendorong pengembangan metodologi. Materi yang selanjutnya adalah penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif pada dasarnya merupakan bagian dari penelitian terapan, namun tujuannya dapat dibedakan dari penelitian terapan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu. Penelitian evaluatif menjelaskan adanya kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi terhadap sesuatu objek, yang biasanya merupakan pelaksanaan dan rencana. Jadi, yang dimaksud dengan penelitian evaluatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi. Ari Kunto mengatakan penelitian evaluatif harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian ilmiah pada umumnya. Yang kedua, dalam melaksanakan evaluasi, peneliti harus berpikir sistemik. Yang ketiga, perlu adanya identifikasi komponen secara rinci, kondisi, dan objek yang dievaluasi. Yang keempat, menggunakan standar, kriteria, dan tolak ukur yang jelas. Yang kelima, perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen. Yang keenam, dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau hasil penelitian dipergunakan untuk masukan atau rekomendasi. Penelitian evaluatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, di mana merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi. Nah, melakukan evaluasi berarti menunjukkan kehati-hatian seseorang peneliti karena ingin mengetahui apakah implementasi program yang telah direncanakan sudah berjalan dengan benar dan baik, sekaligus memberikan hasil sesuai dengan harapan. Jika pada sebuah penelitian belum sesuai harapan, maka pada bagian mana yang belum sesuai, serta apa yang menjadi penyebab dari ketidaksesuaian tersebut. Selanjutnya, terdapat dua jenis penelitian evaluasi. Yang pertama yaitu penelitian tindakan atau action research.
Penelitian tindakan dilakukan oleh para pelaksana untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau memperbaiki suatu pelaksanaan atau suatu kegiatan. Guru melakukan penelitian tindakan untuk memecahkan masalah atau meningkatkan program pengajarannya. Dikutip oleh Lexi Moleong tahun 2004. Para petugas pemasaran melakukan penelitian tindakan untuk memecahkan masalah yang memperbaiki layanan pemasaran. Penelitian tindakan yang dewasa ini banyak dilakukan adalah penelitian tindakan kolaboratif atau collaborative action research. Dan yang kedua yaitu penelitian kebijakan atau policy study. Dalam penelitian ini, para pelaksana bekerja sama dengan konsultan atau peneliti luar untuk merancang dan melaksanakan penelitiannya. Nah, penelitian tindakan menekankan baik pada proses maupun hasil dari perubahan-perubahan strategi dan teknik yang digunakan. Contoh penelitian evaluasi, yaitu berupa analisis kebijakan di mana misalnya mengevaluasi kebijakan pemerintah untuk membantu para penentu kebijakan memberi rekomendasi-rekomendasi yang praktis. Penelitian kebijakan memfokuskan kajiannya pada kebijakan yang lalu atau yang berlaku sekarang dan diarahkan untuk yang pertama, meneliti formulasi kebijakan. Kedua, menguji pelaksanaan suatu program terkait dengan sesuatu kebijakan. Dan yang ketiga yaitu menguji keefektifan dan keefisienan kebijakan. Hasil-hasil penelitian evaluasi kurang bersifat generalisasi, sebab evaluasi lebih terkait dengan kegiatan yang berlangsung dalam unit tertentu. Penelitian evaluasi dapat menambah pengetahuan tentang kegiatan tertentu dan dapat mendorong penelitian atau pengembangan lebih lanjut. Sejumlah penelitian evaluasi dalam kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam unit-unit yang berbeda dapat menambah pengetahuan dalam bidang aplikatif. Untuk dapat melakukan penelitian evaluasi membutuhkan latihan khusus dalam beberapa disiplin ilmu, metodologi dan keterampilan berhubungan, dan komunikasi secara interpersonal. Penelitian evaluasi yang bersifat komprehensif membutuhkan data kuantitatif dan kualitatif dari berbagai studi terkait yang dilaksanakan dalam berbagai tahapan kegiatan. Pelaksanaan penelitian evaluasi membutuhkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa yang praktis sesuai dengan situasi yang sedang diteliti. Kita telah sampai di penghujung presentasi. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir presentasi. Kami mohon maaf jika dalam presentasi kami terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.